Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Ya, kembali lagi di Karitani Galeri. Oke, alhamdulillah ya. Mata saya mulai membaik sedikit demi sedikit ya. Kita lanjutkan ya belajar AutoCAD kita ya, sambil mengenal kita mengenal ini aja ya. Kita mengenal steel structure ya, dunia steel structure. Kalau kemarin kita bahas di ini ya, bahas di bangun-bangun rumah ya. Nah, nanti kita juga lanjutkan. Sekarang saya mau pengenalan juga di dunia steel structure, building structure. Nah, apa saja building structure yang dimaksud building structure itu? Biasanya adalah bangunan-bangunan yang tersusun dari material-material baja ya atau steel. Contohnya ya, contoh kecilnya adalah gudang, gudang dengan konstruksi baja atau steel structure. Terus ada mezanin, nah ada juga factory, nah, dan juga eh, banyak sekali ada conveyor, termasuk power slab dan yang lain-lain. Kita belajar di kita yang bangunan kecil aja dulu itu gudang. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini ya, penggambaran atau konsep desain, kita alangkah baiknya mengenal komponen-komponen dari sebuah bangunan steel structure atau building structure konstruksi baja. Apa saja yang terkandung dalam penyusun dari sebuah bangunan baja ya. Yang pertama, tidak lepas dari namanya pekerjaan tanah, yaitu pondasi ya. Pasti ya, pondasi di sini ada namanya pondasi cakar ayam atau footplate. Atau pel cap, nanti kalau yang sudah mega proyek namanya ada footing dan pad footing dan pil cap ya, pil cap. Nah, kurang lebihnya seperti gambar ini. Nah, di sini ada pilenya ini, ya, capnya ini. Nah, ini capnya, ini pilenya, burpel. Nah, ada strauss pel, ada burpel. Nah, biasanya dikerjakan awal ya, setelah proses pelaksanaan ya. Setelah gambar selesai semua, atau mungkin sambil berjalan bisa jadi. Yang penting approve sudah keluar SPK seperti itu, baru nanti pekerjaan pondasi atau pemancangan. Nah, itu tiang pancang. Nah, ini dia. Oke, lepas dari itu kita akan fokus di stylenya saja ya. Jadi di atas pondasi berdiri kokoh yaitu sebuah kolom. Kolom ini ada kolom penyusunnya nih. Yang pertama adalah kolom ini. Nah, ini beserta perlengkapannya ya, assembly-nya ya. Terus yang kedua ada namanya rafter nih ya. Rafter nih, kuda-kuda. Nah, kuda-kuda baja atau rafter, steel rafter. Terus yang ini ya, rafter. Terus yang ketiga ada namanya ini ya, for stack atau konsul atau uh, banyak bilang adalah dagu atau ini apa namanya, konsul ya, konsul kalau bahasa lokalannya ya, bahasa bengkelnya. Overstack. Nah, ini ada kiri kanan atau pelitisan. Nah, buat teras, biasanya terasan dari sebuah bangunan agar air hujan tidak langsung jatuh mengenai struktur dari bangunan itu sendiri. Nah, di mana dalam satu kesatuan ini akan membentuk sebuah namanya bentangan atau portal. Nah, ini satu bentang, satu portal. Nah, ini dia. Nah, kalau tampak atasnya adalah seperti ini. Nah, ini dia tampak atasnya ya. Nah, ini ada apa namanya, bangunan gudang dengan bentang nih. Bentangnya adalah 12 meter dan panjang bangunan adalah 30 meter. Nah, satu bangunan gudang itu akan disusun dari beberapa portal yang dipasang dan saling menyambung atau saling berintegrasi atau saling sambung menyambung menjadi sebuah bangunan yang gudang. Nah, ini dia. Ini satu portal. Biasanya ditandai dengan grid ya, grid line seperti ini. Ada grid satu 2 3 dan line A B C itu ya. A B C D itu teman-teman. Nah, ini portalnya seperti ini. Tampak portalnya. Nah, ini teman-teman. Ya. Ya, kalau tukang gambar drafter steel pasti sudah paham ya. Drafter steel structure ya. Nah, ini ada portal, tampak portal as. As itu ya ketemu X dan Y ya, as ya, as atau center garis as. Nah, ini satu 2 dan sampai ini ya, ada portal. Nah, terus ada span. Nah, span antara portal-portal. Nah, ini ada namanya gang, kalau bilang orang bengkel bilang gang. Ada berapa gang di satu bangunan nih? Nah, misalnya ada satu 2 3, 4 5, ada 5 gang. Biasanya berapa jumlah gridnya atau asnya, as 6 berarti gangnya ada 5 ya. Tuh teman-teman ya. Oke. Nah, penyusun dari bangunan steel tadi setelah ada kolom, rafter, overstack, terus ada namanya penguat antara portal satu ke portal 2 itu namanya di sini nanti ada strap beam atau regel. Biasanya bisa nih, ada di sini nih. Regelnya ada di sini. Antara portal 2 di sini akan ada namanya regel dipasang di sini. Nah, regel atau strap beam atau dari beam kecil itu ya, dari IBF juga. Nah, tuh. Oke, nah itu setelah regel terpasang nanti kan menyatu, kekuatannya menyatu. Setelah itu baru memasang komponen yang lain adalah tali angin atau crash. Bilang nih, ya, silangan nih, batang tarik silang, crash, pengikat angin, nanti ikatan angin. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, ini juga ikatan angin. Oke, nah, setelah itu baru dipasang namanya gordeng. Nah, gordeng ini ya, yang memanjang bangunan, sepanjang bangunan itu gordeng. Dari materialnya dari CNP atau lift channel. Nah, ini dia gordeng. Nah, ini dia, ini gordeng ya. Dari channel nanti pengaku gudeng akan dipasang juga namanya ziklut atau tekstang. Nah, ini dia tekstangnya, terbuat dari batang besi beton. Ini tekstangnya, ini yang biru-biru ini ya, ini tekstang. Biasanya satu gang itu ada dua ya. Nah, dipasang zigzag ya tuh. Oke, nah setelah itu baru ada
yang gordeng itu termasuknya adalah rangka atap ya. Setelah itu semua dipasang crash gordeng terus rack stang. Nah, setelah itu baru memasang nanti penutup atap berupa zinc alum beserta kelengkapan aksesorisnya. Oke, terus di sini ada angkul talang ya, atau cutter support. Nah, itu cutter support ini kiri kanan ya, buat talang. Nah, angkul talang ya, ada talang air, nanti angkul talang dan talang air. Oke, beserta dengan nanti ada ground spot seperti sini ya. Ground spotnya dibuang ke bawah sini, diarahkan ke siring atau ke parit. Nah, itu teman-teman. Oke, kita lanjut di video berikutnya.